Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul sifat periodisitas. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu saya sendiri, Andi Pratama Putra Dupra, yang kedua yaitu Susilia, yang ketiga Emi Royana, yang keempat Nurul Ilmi Mutmainnah, yang kelima Suharti, dan yang terakhir itu Anggita Anggriani. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu sifat keperiodikan, di mana pada sifat keperiodikan ini terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu jari-jari atom, dan yang kedua yaitu energi ionisasi. Untuk itu saya silakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Baik. Pertama, materinya itu adalah sifat keperiodikan. Sebenarnya apa sih itu sifat keperiodikan? Sifat keperiodikan unsur merupakan hubungan antara sifat sebuah unsur dengan tempat peletakan unsur. Sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik. Perubahan sesuai dengan nomor atom dan konfigurasi elektron pada unsur tersebut. Berikut sifat keperiodikan unsur jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, dan kelogaman. Sifat periodik adalah sifat pada tabel periodik yang berubah secara teratur sesuai kenaikan nomor atom atau sistem modern, baik dalam satu golongan maupun satu periode. Sifat periodik meliputi sifat fisis yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan kelogaman. Sementara itu sifat kimia yaitu titik leleh dan titik didih. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jari-jari atom. Nah, jari-jari atom atau atomic radius suatu logam adalah setengah jarak antara dua inti pada atom-atom yang berdekatan. Dapat dilihat pada gambar A. Kemudian untuk unsur-unsur yang berupa molekul diatomik, jari-jari atomnya adalah setengah jarak antara inti dua atom dalam molekul tertentu. Dapat dilihat pada gambar B. Nah, dalam jari-jari atom ditentukan oleh bagaimana kuatnya elektron kulit bagian luar ditahan oleh inti. Semakin kuat elektron ini ditahan dan semakin kecil jari-jari atomnya. Kemudian ada 3 jenis jari-jari yang sering digunakan untuk menyatakan jarak inti atom ke orbit stabil paling luar dari elektron, yaitu jari-jari logam, jari-jari kovalen, dan jari-jari van der Waals. Jari-jari logam digunakan untuk mengukur jari-jari atom beberapa elemen yang termasuk dalam unsur logam. Kemudian jari-jari yang mempunyai ikatan kovalen akan diukur menggunakan jari-jari kovalen. Dan jari-jari van der Waals digunakan untuk atom-atom yang tidak dapat berikatan. Untuk materi selanjutnya, saya silakan kepada materi berikut. Baik, materi selanjutnya yaitu tren periodik. Yang pertama, kecenderungan jari-jari atom dalam golongan. Dari atas ke bawah dalam tabel periodik, jumlah elektron dan kulit yang terisi elektron meningkat. Yang kedua, kecenderungan jari-jari atom dalam periode. Dari kiri ke kanan dan dalam tabel periodik, serta nomor atom meningkat. Kecenderungan jari-jari atom dalam periode dari kiri ke kanan dalam tabel periodik, nomor atom meningkat. Elektron dalam kulit tidak dapat melindungi satu sama lain dari tarikan proton, karena jumlah proton juga meningkat dari kiri ke kanan. Muatan efektif inti akan meningkat dalam satu periode. Hal ini menyebabkan penurunan jari-jari atomik. Dalam periode, ukuran atom dibatasi oleh orbital-orbital dalam ukuran volume kulit yang besarnya yang sama besarnya. Naiknya nomor atom berarti naiknya Zeef yang dirasakan oleh setiap elektron dalam orbital yang bersangkutan, sehingga orbital-orbital ini mengalami kontraksi ke arah inti atom yang semakin besar, dan akibatnya akan nampak semakin kecil. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, materi selanjutnya tentang energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Untuk mengetahui sifat energi ionisasi bisa diidentifikasi berdasarkan golongan. Apabila energi ionisasi semakin ke bawah, maka ukuran jari-jari tersebut makin kecil. Apabila diidentifikasi berdasarkan periode, maka energi ionisasi semakin besar dari kiri ke kanan. Gas-gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi. Ini sesuai dengan hampiran semua gas mulia tidak reaktif secara kimia. Unsur-unsur golongan 1A atau golongan alkali mempunyai energi ionisasi terendah. Akibatnya, logam alkali akan mudah untuk melepaskan suatu elektron. Dari pengamatan tersebut, dapat dilihat bahwa logam-logam memiliki energi ionisasi yang relatif lebih rendah, sedangkan non-logam memiliki energi ionisasi yang lebih jauh besarnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi adalah energi yang besar energi yang diperlukan atau diserap untuk melepas satu elektron atom netral agar menjadi ion positif. Besar energi ionisasi dipengaruhi oleh jari-jari atom dan muatan inti atom. Jari-jari suatu atom netral dalam kondisi gas melepaskan elektron, maka besar energi yang diperlukan pada proses tersebut disebut energi ionisasi tingkat pertama. Dengan bisa dilihat reaksinya pada slide. Nah, bila jari-jari atom makin besar, berarti jarak elektron valensi ke inti makin jauh. Bila jaraknya makin jauh, maka gaya tarik atau muatan inti makin kecil, sehingga elektron semakin mudah untuk ditarik. Semakin mudah elektron ditarik oleh inti, maka energi ionisasi yang dibutuhkan kecil. Energi ionisasi dinyatakan menggunakan satuan kilojoule per mol atau elektron. Energi ionisasi mengalami A dan 8A, yaitu nilai energi ionisasi yang sangat besar, lebih besar dari golongan di sebelah kanannya, yaitu golongan 3A dan 6A. Penyimpangan energi ionisasi terjadi karena konfigurasi elektron golongan 2A, 5A, dan 8A yang relatif stabil. Jadi selanjutnya saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tentang tren periodik. Bisa dilihat pada slide, kecenderungan energi ionisasi dalam tabel periodik makin ke bawah dalam satu golongan makin kecil, karena jari-jari atom makin besar dan gaya tariknya makin kecil. Makin ke kanan dalam satu periode makin besar, karena jari-jari atom makin kecil dan gaya tariknya makin besar. Energi ionisasi terbesar dimiliki oleh helium, dan yang terkecil dimiliki oleh cesium. Kecenderungan jari-jari dalam tabel periodik untuk jari-jarinya makin ke bawah itu dalam satu golongan makin besar, makin ke kanan dalam satu periode makin kecil. Jari-jari atom terbesar itu dimiliki oleh francium, dan yang terkecil itu dimiliki oleh helium. Mungkin itu sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.